sampai di apakah kita ada homework, Kak? Ada homework nggak? Ya, ada. Ada ya. Miss, kalau misalnya jawab ada itu yes I have gitu ya? Kalau tergantung kalimat pertanyaannya. Misalnya tadi aku nanya, have you done your homework? Ya, yes, I have. Karena ada depannya pakai have. Ya. Sebelas satu. Yang ini ya. Yes. Jadi apa langsung aja Kak? Yang mana nih? Number one. Number one, feeling. Dibaca semuanya. My brother isn't feeling very well this morning. Ya, number two. George is sick, so he's staying in bed today. Ya. George pakai A atau is? Is. Number three. I am sick, so I'm not going to work. Ya. Number four. Aisyah doesn't ya? Isn't. Aisyah isn't feeling well, so he's going home. Number five. Luca and Ben aren't feeling well today. Ya, betul ya. Yang ini udah belum ya, Kak? Belum. Belum. Bentar ya, aku hapus dulu. Oke. Nah, ini adalah masalah kesehatan ya, health problems. Di sini kita bisa menggunakan have dan has. Ya. Dengan age atau pain dan broken. Ya, ketika kamu mau membicarakan tentang ada yang salah nggak di badan kamu, what's wrong. Nah, kamu juga bisa menggunakan which part of the body hurts, yang mana bagian mana tubuh kamu yang sakit. Ya, untuk penggunaannya kita bisa lihat contohnya sebagai berikut. I have a broken foot. Ya, kakiku patah. Ya, bisa dilihat di gambarnya. Atau my foot hurts. Nah, my foot hurts. Di sini kita bisa menggunakan bagian dari tubuh kita, ya, foot. Bentar ya. Oke. Nah, selanjutnya. Di sini kita juga bisa menggunakan in ya. In ini dengan pain. Ya, ketika membicarakan tentang sesuatu di mana bagian yang sakit. I have a pain in my head. Nah, atau I have a headache. Nah, headache ini adalah terdiri dari satu suku kata. Coba dibaca untuk further examples-nya, Kak Umi. She has a stomachache. Gimana?
Stomachache. Stomachache. Susan's leg hurts. I've got a broken arm. Jo has a pain in her back. Betul ya? Nah, di sini kita bisa menggunakan got ya dalam British English ya, UK English. Ya, ketika kamu membicarakan tentang apa ada yang salah dengan bagian tubuh kamu ya. I have got a broken arm. Ya, tanganku patah. Oke, di sini coba kita lihat ya exercise-nya. Jadi jawabannya ada di bawah ini ya, Kak ya. Kita samakan dengan gambarnya. Sebagai contoh, I have a bad headache. Untuk number one, kira-kira jawabannya apa? Mary's back pain. Ya, betul, pain. John has a broken legs. Betul. I've got a apa itu tangannya hurts in my finger. Ya, number four. She has a terrible toothache. Toothache. Artinya apa toothache? Sakit gigi. Ya, betul ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih ya. Untuk kalimat ini, apakah benar, apakah salah? Ya, contoh yang di atas ini kan she has broken leg dan she have a broken leg. Jadi kalau she di sini subjeknya maka harusnya pakai has, ya bukan pakai have. Jadi yang benar adalah yang pertama. Untuk number one. I am a pain in my arm. Bukan I have. Aku memiliki sakit di tanganku. I have. Have atau has ya itu artinya memiliki. Number dua, number two. John has got an earache. Earache. Artinya apa? Earache. Sakit telinga. Ya. John has ya. John has got an earache. Karena ini kan huruf vokal. Ya. Nomor tiga. He has a head hurt. Yang benar yang ini. His head hurts. Salahnya kan? Number four. Ajis has got a pain in his back. Sama seperti ini ya. Oke, selanjutnya ada vocabulary. Coba dibaca Kak Umi untuk vocabulary dan beserta artinya. Cloud, awan, fog. Fog itu apa, Miss? Kabut. Fog kabut. Ice, es, snow, salju, frost, beku ya? Embun beku. Embun beku. Ini Sun, matahari, drizzle, hujan. gerimis. Oh, gerimis. Rain, hujan. Hail. Hail apa itu? Hujan es. Hail, hujan es. Wine, angin. Wind. Angin. Gale, badai ya? Iya. Storm, petir. Thunder, geledek. Buruh ya.
lightning, kilat, Ya, hurricane, typhoon, cyclone, sama ya. angin, angin ya, Miss. Ya, yang ini Tornado, sama angin ya. kencang, Puting beliung. Ini puting beliung, flood, banjir, ya. dry, kering, Mm-mm. wet, basah, humidity, Apa? eh hujan ya, Kelembapan. kelembapan, Selanjutnya masih ada lagi. temperatur, temperatur, Suhu. suhu, Ya. warm, hangat, Mm-mm. hot, panas, boiling, sangat panas ya, Mm-mm. cold, dingin, freezing, membeku, rainbow, matahari, padel itu apa, Miss? Rainbow bukan matahari, pelangi. Iya, ya pelangi, sorry. Kalau padel, Pad- Hujan ya, genangan air. genangan air, Lanjutnya. gray sky, gray sky, langit, langit abu-abu, Ya, kalau ini. langit biru, Ya, betul. Selanjutnya ini adalah kata sifat yang digunakan dalam cuaca, weather. Ya, dari sun itu menjadi sunny. Kalau sun ini kan kata benda ya. Artinya kan matahari. Kalau sunny artinya apa? ini siang ya, Cerah. cerah, Ya, kalau cloud kan awan. Kalau cloudy artinya berawan, ya betul. Fog, kabut. Kalau foggy, apa fog, Miss? kabut. Kalau foggy Kabut, berkabut, ya rain, hujan. Rain berhujan, ya snow, salju, s- snowy. bersalju, Ice kan es. Icy. beres, Kan beres tapi apa? Dingin. oh dingin, Sangat dingin. Frost. sangat Frost kan embun beku. Kalau frosty membeku, ya wind, angin. Jadi windy. berangin, Storm apa tadi? storm, apa tadi? Apa tadi storm? Hmm, bukan, Neng. Nggak tahu, lupa. Kilat apa? Oh iya, tingkilat. Kalau stormy Berkilat ya. ya thunder. Thunder, geledek, Eh, guruh, guruh ya. Kalau guru, thundery, thundery berguru, ya bergemuruh. bergemuruh. Ya. Selanjutnya kita masuk ke what's the weather like? Cuacanya seperti apa? Nah, kita di sini bisa menggunakan berbagai macam cara ketika kita membicarakan tentang cuaca. Kita bisa menggunakan to be ditambahkan dengan kata-kata dari cuacanya atau dan frasanya ketika kita mendeskripsikan tentang suhu dan kondisi. Nah, contoh kalimatnya adalah what's the weather like? Ya, like di sini berbeda ya dengan kata I like music. Kalau I like music, like-nya itu sebagai verb ya atau kata kerja. Nah, di sini ini sebagai preposisi. Ya. Artinya cuacanya seperti apa sih? Gitu, bukan artinya suka. Ya, beda. Nah, ya. Jadi jawabannya bisa seperti ini. Ya, what's the weather like? Okay, but there are a lot of clouds. It's cloudy. Ya, oke. Cuacanya oke. Ya, tapi di sana ada banyak awan, yaitu berawan. It's cloudy. Nah, untuk menggunakan a lot ya, a lot of ini digunakan dengan kata benda untuk menunjukkan seberapa banyak bendanya.
Ya, misalnya di sini kan penggunaannya adalah cloud. Jadi seberapa banyak awannya? Ya, ada banyak. Jadi Kak Umi untuk further examples-nya coba dibaca. Beautiful. It's really hot and sunny. Artinya Cantik ya? indah. Jadi beautiful itu bukan hanya cantik, tapi bisa juga indah. Jadi kalau untuk orang, beautiful itu artinya cantik. Tapi kalau misalnya kayak cuaca, beautiful itu artinya indah. Oh, indah ini sangat panas dan apa tadi Sani? Cerah. Dan cerah. Lanjutnya. Horrible. It's raining. It's wet and cold. Horrible itu apa kemarin? Mengerikan. Mengerikan. Ini sedang hujan. Ini basah dan dingin. Ya, jadi di sini kita juga bisa menggunakan bentuk ing ya. Artinya ini sedang terjadi. Cuacanya sedang terjadi saat ini, sedang hujan saat ini. Lanjutnya. Really cold. It's snowing a lot and it's very icy. Sangat Artinya dingin. Ini sedang salju ya. Sedang salju gitu, Miss. sedang turun salju. Ini sedang Banyak turun salju banyak dan kering ini atau banyak. Dan it's very icy artinya apa? sangat dingin. Dingin. Ya, selanjutnya. There's a storm coming. It's very windy. Di Artinya sana storm tadi apa? Storm kilat. kilat. Oh, di sana ada kilat datang. Ini sangat berangin. Ya, berangin. Oke, selanjutnya kita akan coba ya menyocokkan gambar di sebelah kiri dengan kalimatnya yang tepat di sebelah kanan. Contohnya, sebagai contoh, for example, yang pertama, the weather's good and it's windy today, so we're going sailing with Sue and Louis. Ya, cuacanya bagus hari ini, kita sangat berangin, berangin hari ini. Jadi kita pergi berlayar dengan Sue dan Louis. Berlayar kan ini. Number one kira-kira apa, Pak? Number one. This is a beautiful place, but I really want it to be sunny. It's dark and cloudy all the time. Ini kan nggak dark dan cloudy. Berarti masa the weather is beautiful here. Iya. Ya, betul. Selanjutnya number two. Number two, there's a lot of snow, so the children are having a great time. They want to learn how to ski. Selanjutnya number three. This is a beautiful place, but I really want it to be sunny. It's dark and cloudy all the time. Ya, ini baru ya. Dark and cloudy karena gambarnya juga hitam dan berawan. Ya, selanjutnya, ini ada jawabannya nih. Kita isi jawaban yang kosong di sebelah sini dengan jawaban yang berada di panel sebelah kanan. Contohnya, the weather lovely here in San Diego. It's really sunny. Lovely, cerah, indah atau cerah. Jadi di sini pakai sunny. Kenapa sunny? Karena ada gambar matahari, sun ya, atau jadi sunny. Number one. Oh no, I hate this weather. It's raining again. Yeah. Number two. I can't ride my bike in this condition. It's too foggy. Yeah. Number three. Be careful, there's ice ya. Ice on the road. Yeah. Number four. Wow, it's really stormy outside today. Ya, betul. Selanjutnya untuk penggunaan
Suhu. Foggy tadi apa, Miss? Kabut ya? Berkabut. 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 Ya. Fog itu kabut, jadi foggy berkabut. Ya, untuk penggunaan suhu atau temperature. Jadi temperatur itu menggunakan dua ya. Yang pertama F itu istilahnya adalah artinya Fahrenheit atau Celsius ya. Dalam kurung C kalau disingkat. Nah, dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan Fahrenheit dan bisa juga menggunakan Celsius. Ya. Nah, jadi kalau kalimat pertanyaannya, how hot is it? Seberapa panas? How cold is it? Seberapa dingin? Ya, jadi kalau Amerika itu biasanya menggunakan Fahrenheit. Ya. Tapi kalau UK itu biasanya menggunakan Celsius. Ya. Nah, kalau jawabannya adalah it's boiling, ini artinya sangat-sangat panas ya. Panasnya tuh kayak mendidih gitu ya. Boiling. Ya, tapi kalau it's 27 degrees Celsius, itu ya hot aja biasa. I'm hot. Kalau it's warm, artinya kan apa hangat ya. Jadi 50% lah saya bilang. It's cold. Itu di bawahnya warm. Nah, kalau 10 degrees Fahrenheit itu artinya freezing ya. Nah, freezing ini artinya sangat-sangat dingin. Freezing. Sampai kita bisa lihat gambarnya itu kan kedinginan. Oke, selanjutnya coba kita lihat ya. Clue di samping ini. Ini seperti TTS kan. Contohnya yang nomor 1 mendatar across. It's very cold outside. The temperature is 5 degree Fahrenheit at the moment. And I'm freezing. Ya. Ini udah ada jawabannya. Selanjutnya mau jawab yang mana Kak Umi? Number 2. Ya, mau jawab. Bisa dibaca dulu. I'm really can we have the heating on tonight? I'm really warm. Nomor 2 di sini. Warm. Bukan. Cold. Cold. Ya. Selanjutnya. Nomor berapa? Number 3. Sandra says it's hot in France today. It's Ya. more than 84. Selanjutnya ada yang mana? Yang bawah ya. Menurun. Yang menurun yang mana? Nomor berapa? Mau? The sun is out and boiling. Ya. Tinggal nomor 5. It's warm outside today. Everyone wearing t-shirt. Ya, betul. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke listening. Kita akan dengarkan ya. Radio presenter ya, pembawa radio ini mendeskripsikan tentang cuaca di Amerika Utara. Bentar ya. This is Phil Watson on Talk 102. And now it's time for the weather with Ray Jupiter.
Hi, Phil. So, Ray, tell us, what's the weather like? Well, it's warm in some parts of the U.S. today. It's 70 degrees Fahrenheit in Kansas, 72 degrees in Denver, and 76 degrees in Boston. That's warm. But in Canada, it isn't. In Quebec, it's 60 degrees. In Calgary, it's 55 degrees. And in Vancouver, it's 52 degrees. That is cold, Ray. Wait, there's more, Phil. There's some rain on the west coast of America, in San Francisco and Portland, and there's a storm right now in Seattle, so don't travel on the roads at the moment there. Thanks for letting us know, Ray. But it's not just storms. No. There's ice in Edmonton and Vancouver, and there's heavy snow in Anchorage, Alaska today. So wear a sweater, gloves, and a hat. So, where is the sun today, Ray? Well, it's sunny with some clouds in Phoenix and Dallas, but you want blue skies and no clouds, don't you, Phil? That's right, Ray. Well, you want to go to Houston, Texas. There are no clouds there today, and the temperature is about 80 degrees Fahrenheit. It's a great place to go for some sun. Well, that's great, Ray. And now, let's go to the news. Dapat gak? Dapat Number one. 55. Yang mana? 55. Selanjutnya. Selanjutnya Seattle. Yang mana? Seattle. Seattle. Mm. Yang ketiga Encourage. Ya. Yang keempat tuh Houston ya? Houston bacanya. Apa Miss? Bacanya Houston. Houston. Nah, coba kita lihat lagi ya. Di sini ada gambar-gambarnya. Tadi kan kita sudah belajar ya tentang vocabulary. Ya, kalau ini kan artinya foggy. Ya. There's a lot of fog. Di sana ada banyak kabut. Ya, kalau kabut adjektifnya berubah menjadi foggy. It's very foggy. Ya. Number one. There's a lot of ice. Ya, number two. It's very windy. Ya, number three. It's very rainy. Number four. The sun is sunny. Ya, the sun is shining. Jadi pakainya it's very shiny. It's very shiny, Miss. Number five. There's a lot of clouds. Clouds ya pakai S. Kan banyak. Clouds. Ya, it's very cloudy. Clouds. Cloudy. Ya, selanjutnya Ya. ada vocabulary untuk travel. Coba dibaca Kak Umi. Dan artinya apa? Late, telat. On time, tepat waktu. Ya, Pack your bags, bersiap-siap ya. berkemas. Berkemas. Luggage, apa itu bacanya? Luggage. Luggage. Apa artinya? Koper. Arrive at the airport. Datang ke airport ya. Sampai ya. Tiba di bandara. Tiba di bandara. Terminal. Sama ya. Apa, Miss? Sama, terminal. Oh. Check-in. Boarding card. Kartu pesawat. Tiket pesawat. Flight. Jam terbang.
Penerbangan. Penerbangan. Hand apa tadi, luggage ya? Luggage. 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 Hand luggage apa artinya? Hand Kalau luggage. luggage kan tadi koper. Kalau hand luggage, Tas tangan ya. ya Tas jinjing ya. tas jinjing, tas tangan ya, betul. Security. Keamanan. Delay. Keamanan ya. Keamanan. Delay, terlambat ya. Delay. Delay. Board a plane. Memasuki pesawat. Fly in a plane. Terbang di pesawat ya. Betul. Land at the airport. Landing. Terbang. Ya, terbang. Land ini sebenarnya gambarnya nggak sesuai nih. Kalau land itu kan artinya menyentuh tanah kan. Sebenarnya dia udah Iya. landing. Landing itu apa? Mendarat. Iya kan mendarat kan. Tapi gambarnya nggak sesuai ini. Ya. Landing harusnya mendarat. Selanjutnya. Passport control. Passport control. Kontrol apa? Pengaturan ya. Kontrol. Cek ya. Pengaturan. Ya, pengaturan paspor. Lanjutnya. Miss a flight. Ketinggalan pesawat. Ya. Runway. Terbang. Berjalan. Lintasan pacu. Oh, lintasan pacu. Set off on a journey. Memasukkan barang ya. Memulai petualangan. Memulai petualangan. Road trip. Perjalanan. Visit a museum. Mengunjungi museum. Go sightseeing. Pergi melihat-lihat. Ya. Get on a bus. Naik bis. Get off a bus. Turun bis. Ya, betul. Hotel. Apartemen. Hostel. Kayak kos-kosan ya itu, Miss. Hostel. Hostel tuh menjadi tempat tidurnya yang ada bunk bed gini ya. Naik ke atas gitu. Namanya bunk bed. Jadi nyebutnya apa artinya? Hostel. Hostel. Ya, hostel itu kan beda sama hotel. Kalau hotel kan kamarnya tuh lebih luxury. Kalau hostel kayak gini. Jadi tempatnya itu atau kamarnya itu sharing bagi sama teman lain. Kalau hotel kan terpisah. Kalau ini apa? Cruise ya. Cruise. Cruise. Kapal pesiar. Ya. Arrive at hotel. Sampai di hotel. Reception. Resepsionis. Stay in a hotel. Penerima tamu. Penerima tamu. Stay in a hotel. Tinggal di hotel. Leave a hotel. Pergi. Meninggalkan hotel. Meninggalkan hotel. Oke. Selanjutnya kita masuk ke making comparison. Comparison tahu nggak artinya apa, Kak? Comparison. Komparasi. Diambil dari kata apa nih? Comparison. Gak tahu. Compare. Artinya apa compare? Compare. Comparison. Compare. Gak tahu. Perbandingan. Membandingkan kan, kalau compare kan membandingkan. Kalau comparison artinya perbandingan. Nah, di sini kita coba untuk membuat perbandingan. Ya. Jadi ada comparative adjective atau kata sifat, perbandingan kata sifat. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan ya perbedaan di antara dua kata benda. Ya, kamu di sini bisa menggunakan sebelum kata bendanya
than ya untuk penggunaannya untuk membandingkan orang, tempat, atau hal. Contohnya, Greece is warm. Greece ini nama kota ya, artinya Yunani. Kota apa negara tuh ya? Negara. Ya, selanjutnya Greece is warmer than France. Ya, Greece atau Yunani lebih hangat daripada Perancis. Ya, di sini kita bisa tambahkan er pada kata warm, artinya warmer, untuk memberikan atau untuk membuat perbandingan, yaitu make comparative. Kemudian kita tambahkan than, ya, setelah katanya itu tadi warmer, untuk memberikan perbandingan kata sifatnya. Selanjutnya coba untuk further examples-nya Kak Umi dibaca. Ahmed is taller than Jonan. Ahmad lebih tinggi daripada Jonathan. Jonathan. Ya, selanjutnya. 5 Fahrenheit is colder than 5 8 degrees Fahrenheit. Ini yang yang kecil di atas itu kan artinya degrees. degrees ya. Then 85 degrees Fahrenheit. Artinya 5 derajat lebih dingin daripada 85 derajat betul. Fahrenheit. Ya. A plane is faster than a train. Artinya Pesawat terbang lebih cepat daripada kereta api. betul. Yang ini. Sanjay is younger than Tina. Sanjay lebih muda daripada Tina. Ya, betul, tepat sekali. Ya. Nah, bagaimana caranya kita membentuk perbandingan comparative forming ya. Forming kan pembentukan. Jadi contohnya di sini ya, fast kan umumnya cuma ditambahkan er aja. Ya, kita tambahkan er untuk kebanyakan kata sifat jika terdiri dari satu atau dua suku kata. Ya, fast ini kan satu suku kata ya, menjadi faster. Ya, kemudian close itu ditambahkan r aja karena ini kan udah ada e-nya. Jadi closer. Jadi kita tambahkan kata sifatnya itu jika kata sifat berakhiran huruf e, di sini kita cukup tambahkan r. Jadi dari close menjadi closer. Ya, kemudian early ini kita tambahkan ie-nya itu dihilangkan. Kemudian kita tambahkan ier. Ya. Jadi untuk kata sifat yang berakhiran huruf y itu huruf y-nya dihilangkan diganti dengan i, e, dan r. Ya, kemudian untuk kata big ya untuk satu suku kata sifat yang terdiri dari satu suku kata dan diakhiri dengan huruf konsonan, vokal konsonan. Ini yang di belakangnya itu harus ditambahkan double ya. Jadi dari big ini harus bikin bigger. Jadi G-nya double. Baru kemudian ditambahkan ER. Ya. Sampai sini udah paham belum Kak Umi? Itu contohnya gimana, Miss? Contoh apa? Itu yang katanya, kalimatnya contohnya. Bisa dilihat di bawah ya. Ini contoh pembentukan kalimat perbandingannya, membentukan kata-kata perbandingannya untuk komparatif ya. Selanjutnya kita bisa lihat contohnya seperti ini. The red suitcase is bigger than the blue suitcase. Suitcase ini artinya koper ya. Sama kalau tadi kan luggage, yang ini suitcase. Sama aja. Jadi koper yang berwarna merah itu lebih besar daripada koper yang berwarna biru. Selanjutnya untuk number 1. Coba diisikan. And lion ya itu ya. Yang lebih besar apa? Jika di gambar Elephant. ini. Elephant. Ya, jadi an elephant. An elephant is large than a lion. Larger Ya. than a lion. Ya. Number 2.
3 o'clock is earlier than 7 o'clock. Number 3. Ice cream is colder than coffee. Then a cup of coffee. Then 4. a cup. 4. A mouse is smaller than a cat. Ya, betul. Sampai sini udah paham belum untuk comparison? Ya, Perbandingan. Oke, selanjutnya kita cari ya ada 9 kata perbandingan di grid ini dan kita akan pilih ya satu-satu di sini. Jadi kalau misalnya tin ditambah er jadi thinner. Ya, n-nya ditambahkan jadi 1 jadi ditambahkan double. Ya kalau low jadi berubah menjadi apa? lower. Ketemu nggak di sini? Ada nggak? Ada. Mana? Itu sebelah sana. Ya. Lanjutnya yang number 2. Hiker. Higher. Higher. Yang mana? Di sini ada nggak? Ada. Number 3. Larger. Ada? Ada. Mana? Itu di atasnya thinner. Thinner. Ya, selanjutnya. Later. Let jadi? Later. Yang mana? Ada nggak? Ada. Di mana? Itu later. Ya. Ini? Easier. Ada nggak di sini? Ada. Oke, selanjutnya. Earlier. Ada di sini? Ada. Ya. Ini? Jadi hotter. Di sini ada nggak? Ada. Yang mana ya? Oh ini. Itu. Lanjutnya. Closer. Ini ada? Ada di paling bawah. Oke. Ya, sudah paham ya. Oke, ini adalah bentuk komparatif ya, kalimat perbandingan dengan kata sifat yang panjang. Jadi untuk yang terdiri dari 2 suku kata, ya. Beautiful ini kan terdiri dari 2 suku kata. Beau dan tiful. Jadi contohnya seperti ini. Ya. Kalau terdiri dari 2 suku kata, kita bisa tambahkan kata more dan than. Contohnya, this beach is beautiful. Ya, kemudian contoh kalimat perbandingannya adalah this beach is more beautiful than that one. Nah, kita tambahkan kata more itu sebelum adjektifnya. Beautiful kan adjektif. Ya, kemudian than sebelum dan itu diletakkan setelah kata sifat. Ini kata sifatnya. Jadi than-nya itu setelah kata sifat. Ya, jadi kalau kata sifat beautiful ini kan terdiri dari 3 suku kata. Ya, jadi kita bisa menggunakan kata more, beautiful than, ya. Beauty dan full. Ya. Nah, coba dibaca untuk further examples-nya comparative with long adjective. Surfing is more exciting than going to the gym. Artinya? Berselancar lebih menyenangkan daripada pergi ke gym. Ya, selanjutnya.
This book is more interesting than that one. Buku Artinya ini lebih menarik daripada itu, buku yang itu. daripada buku yang itu. Lanjutnya. Flying is more expensive than traveling by car. Mm-mm. Terbang lebih mahal daripada perjalanan dengan mobil. Ya, terbang artinya terbang menggunakan pesawat ya. Terbang Pesawat. menggunakan pesawat itu lebih mahal daripada menggunakan atau bepergian menggunakan mobil. Mobil. Ya, Itu apa itu, Miss? Yang for kayak me, bunga. Hah? for me. Ini science, ini Oh, history. science. For me, science is more difficult than history. Artinya Bagi saya, sains lebih sulit daripada history. history apa? Apa tuh namanya? Alah, Sejarah? kok lupa. Jejak ya? Sejarah. Oh iya, sejarah. Ya, sekarang coba kita isi ya menggunakan jawaban yang tepat untuk kalimat perbandingannya. Contohnya, this movie is really exciting. It's more exciting than the book. Jadi tambahkan more ya, dan exciting ya, dan then. Ya. Untuk number one, dibaca Kak Bumi. The Hotel Supreme is very expensive. It's more expensive than the Motel Excelsior. Ya, artinya apa? Hotel Supreme lebih mahal daripada Motel Excelsior. Ya, number two. The physics exam is really difficult. It's more difficult than the biology exam. Artinya, Exam. Olahraga ya, olahraga fisik ya. latih apa? Ujian olahraga. Olahraga fisik sangat sulit daripada olahraga biologi. Olahraga. Ini kan exam ujian, Kak. Oh iya deh. Ujian fisik lebih sulit daripada ujian biologi. Fisika ya, fisika. Fisika. Nah, selanjutnya number 3. Your dress is very beautiful. It's more beautiful than my dress. Ya, number 4. This TV program is really interesting. It's more interesting than the other ones. Ya, betul. Ya, selanjutnya. Ini udah ada di jawabannya sebenarnya. Jadi tinggal ditambahkan er dan then. Contohnya, the balloon is lighter than apa nih? Than the birthday cake. Ya, jadi balon itu lebih ringan daripada kue ulang tahun. Ya, number 1. This laptop is expensive than this phone. Expensive ditambah R apa jadi? Expense. Nggak bisa pakai R. Kan kalau ini kan panjang ya, long. Jadi harus pakai more. This laptop is expensive more this phone. more expensive than this phone. Kita baru aja belajar di atas nih. More. Diulang. This laptop is more expensive than this phone. Ya, number 2.
7 o'clock is late than 3 o'clock Kalau terdiri dari satu suku kata, jadi ditambahin apa? later. Ya, later than. 3 o'clock. Number 3. A game of chess is more difficult than a game of cards. Ya, artinya? Artinya, Miss, Mm-mm. game catur lebih Permainan sulit. catur. Permainan catur lebih sulit daripada permainan kartu. Ya, selanjutnya number 4. A horse is more big than a rabbit. Nggak bisa pakai more karena ini terdiri dari satu suku kata. Jadi, A horse is bigger than a rabbit. ya. Jadi udah paham ya untuk penggunaan yang kata sifat yang lebih dari satu suku kata, dia bisa menggunakan more. Tapi kalau terdiri dari satu suku kata, dia ditambahkan er. Ya. Oh, iya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke listening. Kita akan dengarkan Selma dan Joe ini sedang menentukan ya mereka ini mau pergi liburannya kemana. Okay, Joe. Let's look at these vacation brochures for the Bahamas and Costa Rica. What do you think? Well, Selma, the Bahamas is hot, but Costa Rica is hotter because it's nearer the equator. And it's easier for us to fly to Costa Rica than it is to fly to the Bahamas. The flight time is a lot shorter. Yes, you're right. And the Bahamas is more expensive than Costa Rica. So we need more money to go there. Ah, yes. That's a good point. And Costa Rica has lots of beautiful beaches. True. But the Bahamas has beautiful beaches too. Yes, but this is a picture of Tahiti Beach in the Bahamas, and here is Playa Hermosa in Costa Rica. Ah, yes. Playa Hermosa is more beautiful than Tahiti Beach. I agree. Costa Rica is also more exciting than the Bahamas. It's a bigger place, and there's more to see there. There are beaches, and there's a volcano and a jungle. That's it then. Let's go to Costa Rica. It sounds really good. Okay, let's book it today. Oke, dapat kah? Dapat. Number 1. Number 1, true. The Bahamas is easier to fly than Costa Rica. True. Number 2. True. The Bahamas is more expensive. Okay. Number 3. False. Tahiti Beach is more beautiful. False. Yang benar apa? Playa Hermosa beautiful. Okay. Number 4. False. Who thinks the Bahamas is more exciting? Yang benar apa? Joe thinks Costa Rica is more exciting. Oh, oke. Ya, sudah betul. Selanjutnya kita akan coret nih. Ya, apakah di sini menggunakan bahannya berita menambahkan dengan kata er untuk komparatifnya atau menggunakan more. Ya. Contohnya adalah an elephant is bigger than a lion. Kenapa pakai bigger tambahan er? Karena terdiri dari satu suku kata, big. Ya, kalau dua suku kata baru bisa pakai more. Ya. Number 1. Paris is more beautiful than Dallas. Number 2. Noon is earlier than 5 p.m.
Yeah, number 3. A cheetah is faster than a bear. Yeah, number Yeah. 4. Gold is gold is more expensive than silver. Yeah, number 5. Rock is harder than paper. Number 6. Water is warmer than ice. Number 7. Skiing is more exciting than walking. Ya, udah paham nih kayaknya Kak Umi ya. Udah lebih paham dari sebelumnya ya. Sedikit. Oke. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan nih dari Kak Umi. Enough, Miss. Udah cukup ya? Ya. Nah, karena hari ini adalah last session untuk Kak Umi, kira-kira Kak Umi ada ini nggak rencana untuk melanjutkan ke batch 12? Ada, Miss. Ada ya? Oke. Ya. Nanti aku akan kasih link pembayarannya ya. Oke. Nanti kita mulainya tanggal 5. Tanggal 5 5 hari Senin. Untuk hari Senin. jadwalnya masih tetap atau ada perubahan? Masih tetap. Tetap ya. Okay, thank you so much Kak Umi for joining. Have a good Okay, Miss. night. See Thank you you so and bye. much. Good night. Bye-bye.